Mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Saja Purwokerto, Rabu 3 Mei 2023. Saya Romo IA. Selamat pagi saudara-saudari. Hari ini kita merayakan pesta Santo Filipus dan Yakobus Rasul. Semoga rahmat dan berkat Tuhan menemani perjalanan kita, sebab hanya melalui kasih-Nya lah kita akan berguna bagi dunia. Sekarang kita songsong hari ini dengan bekal sabda dari Injil Yohanes bab 14 ayat 6 sampai 14. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada Thomas, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepada Yesus, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, dan itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu daripadaku dalam namaku, aku pun akan melakukannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara, percakapan Yesus dalam Injil tadi menegaskan tentang identitas Yesus sebagai juru selamat. Hanya melalui Yesuslah maka setiap orang dapat mengalami keselamatan secara benar. Maka Yesus menegaskan, Dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Penghayatan iman demikian akan mengembangkan kesadaran tentang kehadiran Tuhan. Artinya bahwa perjalanan hidup kita setiap hari itu berpangkal dari kehendak Tuhan sendiri. Hidup adalah sebuah perjalanan, dan jalan yang paling benar adalah Yesus itu sendiri. Sebagai jalan, Yesus mengajak kita agar tidak pernah salah memilih jalur. Dunia kita ini memang memberi aneka jalur yang beragam, tetapi jalan yang dikehendaki Tuhan seringkali susah ditemukan. Bukan karena jalan itu sempit atau terhalang sesuatu, melainkan mungkin saja karena kita belum menyadari keberadaan Tuhan. Terkadang memang keselamatan yang kita persepsikan berbeda dengan kehendak Tuhan. Misalnya, soal menjadi siapa yang terbesar, tentang pemahaman atas kesatuan iman, maupun juga mengenai pemimpin dan pelayan. Mari saudari-saudara, semoga kita semakin mau bergerak maju dengan menyadari sungguh bahwa Tuhanlah yang menunjukkan jalur yang benar, dan bahwa hanya Dialah yang selalu ada pada perjalanan kita masing-masing. Tuhan memberkati. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, dengan kehadiran-Mu maka setiap perjalanan hidup akan berorientasi pada kebenaran. Maka bimbing kami untuk setia pada jalan-Mu. Engkau menganugerahi kami keutuhan diri sebagai pribadi. Semoga kami mampu menggunakannya secara sempurna, hingga akhirnya kami pun mengalami kesatuan dengan-Mu sendiri. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, kita semua, keluarga kita, dan segala karya baik dalam perjalanan kita hari ini senantiasa dalam berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara, selamat beraktivitas. Tuhan berkati. Salam mendoan.